Hari ini kita merah-merahan. Merah. Abang-abangan maksudnya. Betul. Iya, sorry, ini guyonan Jawa. Iya, betul. Yang di luar Jawa pusing. Maksudnya apa sih? Iya. Maaf. Ini guyonan daerah. Pagi ini di morning briefing kali ini ya dengan semangat kita ingin belajar sekali lagi bagaimana menjalankan bisnis ini supaya bisa lebih lancar. Kita punya rekan kerja yang luar biasa ya, kemarin juga sempat sudah sharing ya, menginspirasi kita di bisnis sharing ya, dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Salah satu konglomeratnya hari ini. Ya, yuk kita panggilkan Eksekutif Crown dari Jakarta, Bang Ra. Selamat pagi. Ya. Oke Bang Ra, ini teman-teman sudah tidak sabar untuk menunggu, untuk belajar communication skill. Pengen tahu nih, ya kan, itu jaringan segitu gede gimana caranya tuh? Sebenarnya ya Bang Johan ya, ketika saya diminta bikin materi atau diminta untuk membawakan communication skill, jujur saya agak bingung. Kenapa bingung? Karena bagi saya communication skill itu adalah satu perjalanan. Jadi terus-menerus berubah dan terus-menerus bertambah. Karena ini temanya adalah communication, jadi saya minta Anda juga aktif, bukan bersuara ya, nanti karena gue susah, menjawab di chat. Ya, mari kita mulai dengan satu pertanyaan, apa sih komunikasi itu? Nah, siapa yang bisa membantu saya untuk mengetik jawaban berdasarkan Anda? Ya kecuali yang lagi nyetir ya, jangan ya. Oke, seni berbicara. Saya kasih waktu 30 detik. Interaksi, oke. Bahasa penyampaian sesuatu, ngobrol, oke. Menyampaikan pesan dua arah, wah. Tapi saya punya satu statement yang mungkin cukup sederhana bagi Anda. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah saya bicara, kamu mengerti. Kamu bicara, saya mengerti. Sekali lagi. Komunikasi itu adalah saya bicara, kamu mengerti. Kamu bicara, saya mengerti. Nah, kata saya dan kamu ini bisa tunggal, bisa jamak. Oke. Jadi bisa saya dan kalian, bukan saya bicara kalian mengerti juga bisa gitu ya. Kata bicara hari ini bisa digantikan dengan menulis, bisa digantikan dengan menggambar, gitu. Bisa digantikan dengan mengetik, ya. Tapi kata mengerti itu tidak bisa digantikan. Jadi artinya gini Bapak Ibu, bukan seberapa jelas Anda berbicara yang harus dilatih, tetapi seberapa Anda memahami kemampuan orang lain untuk memahami. Contoh saja. Tadi kan Bang Johan di awal minta maaf ya karena bercanda yang tidak dimengerti oleh orang-orang di luar Jawa. Jadi abang itu kan merah dalam bahasa Jawa. Makanya tadi waktu dipanggil Bang Jo, Bang No, ya kan, Abang Johan, Abang Rino, Pak Johan menyampaikan, oh hari ini kita merah-merah ya. Padahal backgroundnya biru, betul ya kan? Lalu orang bingung, kenapa backgroundnya biru? Dan Pak Johan bilang, kita merah-merah. Nah, sebagai seorang komunikator yang unggul, Pak Johan langsung mengerti bahwa lawan bicaranya tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Maka dia langsung klarifikasi, oh iya di Jawa, abang itu artinya merah. Jadi kalau hari ini Abang Johan, Abang Rino, itu artinya merah-merah. Nah, Bapak Ibu, seorang komunikator unggul, dia mengerti, dia bisa peka, dia bisa tahu apakah lawan bicaranya itu mengerti apa yang dia sampaikan. Kalau Anda tidak mengerti atau Anda tidak mengetahui lawan bicara Anda itu mengerti atau tidak bahasan yang kita coba sampaikan, maka komunikasi itu sia-sia. Oke? Sampai sini mengertikah Anda? Nah, makanya saya harus interaksi terus gitu ya. Ini ilmu pertama, coba jempolnya dulu yang ngerti gitu. Yang nggak ngerti, ya nggak apa-apa, ketik aja di chat. Siapa nanti dalam tanya jawab kita bisa jawab. Jelas? Oke, jadi komunikasi hanya bisa terjadi kalau
pesan yang disampaikan oleh saya atau pesan yang saya terima dipahami oleh lawannya, ya. Jadi pemahaman adalah kata kunci dari komunikasi. Oke? Kalau begitu Pak, karena tujuannya adalah memahami, sebenarnya manusia itu memahami komunikasi itu lewat mana sih? Nah, yang pertama ternyata Bapak Ibu, manusia itu mengerti komunikasi itu yang paling jelas adalah bentuk tubuh dan wajah. Ya. Yang kedua adalah intonasi suara. Baru yang ketiga kata-kata. Nah, jadi kata-kata itu adalah yang paling terakhir dipahami. Ya, contoh-contoh. Semuanya sekarang ke speaker view ya. Semuanya sekarang ke speaker view sehingga wajah saya cukup besar di layar komputer Anda. Oke? Nah, sekarang Anda siap-siap untuk ikut mengetik ya. Saya tidak akan berbicara, tapi coba Anda bisa mengerti nggak pesan saya? Oke, kita coba ya. Apakah saya adalah seorang komunikator yang baik? Apa pesan saya? Tahu loh, hebat loh. Berarti pesan saya masuk. Benar, ada beberapa yang merasa loh, ada yang marah, ada yang mendelik, gitu ya kan? Lagi. Misalkan gini. Kan? Jadi Bapak Ibu ternyata benar sekali. Betul sekali apa yang Anda semua sampaikan, bahwa wajah dan bahasa tubuh itu adalah alat komunikasi yang ternyata memberikan dampak terbesar dalam cara kita berkomunikasi. Jadi kalau Anda dibilang kenapa ya kok orang-orang tuh nggak seneng ngobrol sama aku? Ya mungkin bukan karena kata-katanya, mungkin karena mukamu, gitu ya kan. Nah, sekarang yang kedua, kita coba mendengar intonasi suara, ya. Saya akan tunjukkan bahwa suara dan wajah itu lebih berkesan daripada kata-kata. Contoh. Ini saya matikan video saya ya sebentar ya. Anda dengar intonasinya dan Anda coba tentukan saya ini suasananya lagi gimana. Anjing kamu. Dasar brengsek. Kurang ajar kamu. Brengsek kamu. Coba ya kan. Kan. Oke, mulai. Kenapa Bapak Ibu? Karena Anda tidak melihat wajah saya waktu ngomong. Ya kan? Dari sebagian besar orang yang berkomentar mendengar intonasi lebih daripada kata-kata. Sebagian ngomong soal happy, sebagian ngomong soal menyindir gitu ya kan. Kenapa menyindir? Karena mungkin mereka mendengar kata-katanya tapi mereka merasa intonasinya tidak sesuai dengan kata-katanya gitu. Artinya apa? Dari percobaan sementara ini Bapak Ibu, intonasi Anda ya itu menentukan apa yang orang lain terima. Nah, sekarang misalkan digabungkan kata-katanya brengsek ya. Kita tahu pakai kata brengsek itu kasar gitu ya. Sekarang Anda lihat dengan speaker view lagi gitu ya, wajah saya, intonasi saya yang tidak berhubungan dengan kata-kata. Hey, brengsek kamu, kemana aja, brengsek kamu. Kan? Maka kalimat brengsek itu menjadi halus gitu. Orang tidak tersinggung, ya kan? Bayangin ya Bapak Ibu ya, Anda tidak melihat wajah saya, Anda tidak mendengar kata-kata saya, oke?
Sekarang semuanya jangan ada yang chat. Saya hanya akan ngetik kepada Anda semua kalimat persis seperti yang tadi saya sampaikan. Anda baca di chat. Oke? Tuh kan? Loh, saya tuh ngomong sama gitu loh. Brengsek kamu, kemana aja selama ini? Brengsek kamu. Saya cuman mengetik apa yang tadi saya katakan, Bapak Ibu. Kenapa reaksi Anda berbeda sekali? Tuh kan, semua setuju kalau saya nulis begitu saya emosi. Padahal waktu saya ngomong tadi itu Anda semua bilang Pak Ara lagi happy ketemu temen lama. Loh ya kan? Lah. Sampai sini Bapak Ibu, apakah Anda paham pentingnya melihat komunikasi menyampaikan pesan, ya kan? Pentingnya menyampaikan pesan ya berdasarkan 3 hal tadi. Ya, mohon maaf ya kalau contohnya membingungkan atau contohnya terlalu kasar, tapi saya ingin Anda paham Bapak Ibu bahwa kalau kita hanya mencoba menyampaikan melalui kata-kata sulit sekali. Dan orang akan besar kemungkinan salah paham. Itulah kenapa urutannya adalah bentuk tubuh dan wajah, ya, intonasi suara, baru yang terakhir memahami kata-kata. Dari ini kan ilmu yang kedua. Yang pertama tadi sudah kan apa itu komunikasi, pesan ya. Nah, sekarang dari bagian yang kedua, apakah Bapak Ibu mengerti apa yang ingin coba saya sampaikan? Ya, kalau mengerti, sebagian yang bisa mengetik silahkan diketik ya. Nah, terima kasih ya Pak Rino nih selalu membantu untuk menyampaikan. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu penting sekali Anda memilih media untuk berkomunikasi. Ya, kalau Anda sudah merasa terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi, Anda harus mengganti media komunikasinya. Ya, berdasarkan ilmu yang baru saja kita pelajari tadi, maka hal yang paling rendah, yang paling sering bikin orang salah paham, apa itu? Messenger, SMS, WhatsApp, komen, ya, ketikan di chat grup. Aku live ya, ngambek, padahal kebelet pipis, kan nggak bisa bedain, betul? Nah, dengan kita mempelajari hal ini, apa yang kita pahami? Pertama, sebagai orang yang mau menyampaikan pesan, kita harus sadar bahwa besar kemungkinan apa yang kita ketik orang salah paham. Anda harus paham itu. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita yang baca, kita juga harus paham, kita bisa salah paham dengan ketikannya dia. Nah, dengan menyadari hal ini, maka kalau kita mau melakukan konfirmasi, kita naik ke level selanjutnya. Kalau lewat WhatsApp atau lewat ketikan, itu sulit untuk memahami atau melihat secara keseluruhan atau melihat dengan lebih bijaksana, maka kita naik ke level berikutnya. Upline saya Pak Johan Budiman itu kalau sudah ngetik, maksudnya kok? Saya nanya lagi, jadi gimana kok? Yowes, koko telepon aja ya. Gitu. Upline saya Bapak Johan Budiman tuh kalau saya maksudnya kok tanda tanya, langsung jawabannya koko telepon aja ya. Titik. Karena dia menyadari ilmu komunikasi ini, dia bilang percuma aku jelasin lewat WhatsApp, tanganku keriting, dia juga nggak ngerti gitu ya kan. Tanda baca, koma, emoticon itu tidak banyak membantu. Oke? Nah, akhirnya Ko Johan bilang, tak telepon aja ya. Nah, karena dengan telepon kita sudah meningkatkan
kualitas komunikasi kita. Ya. Mulai dari yang namanya kata-kata menjadi suara. Jadi selain kata-kata, kita bisa mendengarkan intonasinya waktu lawan bicara kita ini menyampaikan kata-kata tersebut. Gitu, ya. Nah, kalau lewat telepon, ternyata ya terutama Bapak Ibu ya, penghalang terbesar dalam komunikasi itu adalah emosi. Sekali lagi, penghalang terbesar dalam komunikasi adalah emosi. Sebab emosi mudah sekali memicu asumsi. Sekali lagi, penghalang terbesar dalam komunikasi adalah emosi. Karena emosi memicu yang namanya asumsi. Ketika sudah ada asumsi di kepala kita, dengan media komunikasi yang rendah kualitasnya, maka asumsi ini akan lebih kuat daripada kenyataan. Dan kita akan percaya bahwa memang asumsi kita benar. Nah, itu bahaya sekali Bapak Ibu. Ya, itu bahaya sekali. Itulah kenapa kalau mau berantem, ya, kalau saya mau berantem sama istri, tunggu pulang ya. Tunggu pulang. Gitu. Kenapa harus tunggu pulang? Karena kalau saya lagi nyetir di mobil, lalu dia marah-marah, ya kan, dengan intonasi yang tinggi dan kata-kata, itu saya tidak akan memahami maksudnya. Saya hanya berasumsi bahwa istriku ini tidak tahu diri. Suami capek, pulang kerja, belum sampai rumah, sudah dimarah-marahin. Jadi yang bikin saya itu tidak bisa memahami komunikasinya adalah saya emosi. Ya, saya emosi, lalu saya mulai berasumsi bahwa istri saya tidak mencintai saya. Akhirnya berantem. Betul ya Bapak Ibu ya? Pentingnya komunikasi. Jangan pernah mengambil kesimpulan dari data-data yang tidak lengkap. Ya, Anda cuma dengar kata-kata, Anda dengar intonasi, lalu Anda mau emosi kan? Sabar, masih ada kesempatan untuk naik lagi satu level. Apa? Video call. Ya, video call. Itu naik. Jadi dari telepon, kalau di telepon kok rasanya asumsiku menang nih lawan kenyataan. Oke, naik video call. Kalau video call kan kelihatan kan dianya lagi sembab begitu ya kan? Nah, tapi yang paling penting apa? Tatap muka. Tetap Bapak Ibu. Komunikasi yang terbaik adalah tatap muka. Karena kita bisa lihat keseriusannya dia dalam melihat kita, dalam mencoba menyampaikan. Ya. Tatap muka. Bapak Ibu Anda sudah boleh pakai gallery view lagi ya, nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu kalau pakai speaker view lagi. Jadi ini penting sekali. Ini semua komunikasi Bapak Ibu. Ya, wajahnya, karena gini, ada yang bilang mata itu jendela jiwa. Ya, jadi kalau Anda tidak bisa menatap matanya, wajahnya langsung ke mata gitu ya, ada beberapa friksi-friksi yang masih bisa disembunyikan. Tapi ketika Anda menatap matanya, gitu ya kan, Anda mencoba memahami dia dengan cinta kasih dan dengan compassion ya, maka Anda bisa melihat, kalau bahasa Pak Yul gini, mendengar yang tidak diucap. Itu adalah ilmu pemahaman komunikasi yang tertinggi. Mendengar yang tidak terucap. Contoh, pada saat saya ketemu, mukanya merah, nadanya tinggi, kalimatnya komplain, positif marah kan ya?
positif. Kalau di video call gitu tuh, mukanya merah, nadanya tinggi, kata-katanya komplain. Wah, positif marah. Tapi pada saat saya bertatap muka, ya, saya melihat, oh, dia nggak bisa jalan. Oh, dia baru dipecat. Nah, maka pada saat itu Bapak Ibu, saya merasa mendengar apa yang diucapin tuh gini. Kalau ibaratnya tadi contohnya istri saya misalkan gitu ya, yang diucapin tuh saya dengarnya gini. Kamu tahu nggak sih kalau aku tuh bingung kalau nggak ada kamu? Kamu tahu nggak sih aku tuh nggak bisa cerita sama siapa-siapa loh kalau kamu nggak segera pulang. Padahal mukanya merah. Kamu nih kemana aja sih? Jam segini kok baru pulang? Emang kamu pikir aku siapa nungguin kamu di rumah terus? Kalimatnya begitu. Nadanya seperti itu, mukanya seperti saya. Tapi ketika Bapak Ibu bisa melihat jendela jiwanya, maka yang kedengaran beda. Yang kedengaran adalah gini. Kamu tahu nggak, aku tuh takut loh di rumah sendirian. Kamu kapan pulang sih? Aku tuh kangen loh. Hari ini tuh aku banyak banget orang yang nyakitin hati aku. Aku tuh pengen disayang-sayang sama kamu, tapi waktu aku pulang, kamunya belum pulang. Tiba-tiba Bapak Ibu Anda bersikap dengan tepat. Anda tidak marahin balik istri Anda, ya kan? Anda bisa dengan ikhlas bilang, maaf ya. Ih, Pak Ara isti, ikatan suami takut istri, dibentak-bentak istri, bukannya malah dibentak balik, malah maaf ya. Isti ya? Bukan. Anda salah. Saya mendengar yang tidak terucap. Apa itu? Aku kangen kamu. Kamu kapan pulang? Aku takut sendirian di rumah. Sekarang kalau kita sudah mengerti, Pak, mengenai yang namanya komunikasi yang baik, ya. Terus di HDI itu buat apa, Pak? Nah, ini saya ada satu gambar yang mungkin membuat Anda memahami sedikit, Bapak Ibu. Ya. Tujuan kita memiliki bahasa komunikasi yang baik itu adalah untuk mengantarkan, ini memang saya ambil dari materi saya yang lain ya. Mengantarkan kita, ya, baik saya maupun rekan kerja saya, itu dari asing di HDI, asing sama upline, asing sama semuanya, menjadi rekan kerja. Nah, ini ada step-stepnya, ya, seperti yang Anda lihat. Step-step ini memerlukan kualitas yang berbeda. Jadi kalau Anda mau orang asing itu menjadi kenal dengan Anda, menjadi tidak asing, itu perlu kualitas kedekatan dan komunikasi yang berbeda. Berbeda juga dengan kedekatan untuk konsumen, berbeda juga dengan kedekatan untuk bisa open mind, berbeda juga kedekatan untuk second closing, berbeda semuanya Bapak Ibu. Nah, dengan kita memahami gambar ini, kita bisa menempatkan diri kita dan meminimalisasi asumsi. Ya, contoh, pada saat kita memfollow up pelanggan kita, mereka memberikan referensi, atau mungkin ternyata mereka memberikan referensi yang sudah member, sudah mereka closingkan. Lalu kita berasumsi bahwa orang yang sudah jadi member kita, downline kita itu kenal dengan kita, atau bahkan dekat dengan kita, sehingga kita langsung follow up dengan cara apa? Kamu tuh harusnya begini. Sabar dulu Bapak Ibu. Jangan-jangan downline kita itu asing sama kita. Nah, jangan-jangan downline kita itu cuma tahu oh itu upline kita. Atau downline kita yang baru itu sudah dekat dengan kita. Nah, kalau sudah dekat, sedekat apa? Cukup untuk di follow up, cukup untuk di open mind, atau cukup untuk di second closing? Ya, Anda kalau sudah foto saya tutup. Ya, dengan gambar tadi kita tuh tahu bahwa hubungan kita kalau tidak
baik tidak bisa membawa mereka ke level selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar ya bagaimana kita meningkatkan kualitas komunikasi di dalam bisnis HDI sehingga kita bisa membawa mereka menuju rekan kerja kita. Nah, sebelum kita mulai masuk tekniknya Bapak Ibu, saya mau memberikan satu kunci disclaimer dan kebenaran yang Anda harus pegang. Ilmu komunikasi jika salah digunakan membuat Anda menjadi manipulator atau manipulasi. Manipulasi bisa digunakan dalam jangka pendek, tapi di dalam jangka panjang mereka akan kecewa sama Anda. Itulah kenapa Bapak Ibu pada saat tadi saya gambarkan perjalanan dari orang asing menjadi rekan kerja, tugasnya kita itu membantu maunya dia. Maunya dia apa? Bukannya maunya saya, tapi maunya dia. Nah, fakta yang terjadi di lapangan, kita tidak pernah ditanya maunya apa setelah kita lulus dari TK atau SD. SD kelas 1, kelas 2 itu adalah terakhir orang tua kita nanya, kamu maunya apa? Cita-cita apa? Betul ya? Tapi setelah SMP, SMA, kuliah kita hampir tidak pernah, sebagian besar dari kita tidak pernah ditanya kamu maunya apa. Maka ketika mereka jalan HDI Bapak Ibu, ketika kata Pak Ara yang penting maunya mereka, ingat Bapak Ibu, mereka bahkan tidak tahu maunya mereka apa. Banyak sekali saya ketemu rekan-rekan kerja saya di awal, mereka cuma berpikir loh ya saya harus kerja. Iya, kenapa kamu kerja? Ya kalau nggak kerja makan apa? Jadi mereka kerja bukan maunya, mereka kerja karena terpaksa. Mana ada sih Bapak Ibu orang bisa memberikan yang terbaik kalau mereka terpaksa? Enggak. Itulah kenapa dengan ilmu komunikasi ini kita bantu mereka menemukan impian dan keinginan mereka. Nah, disitulah ketika keinginan dan impian mereka terwujud atau terbentuk, kita bisa mengarahkan mereka. Siapa tahu sejalan dengan impian dan visi misi kita di HDI. Nah, ini adalah kunci suksesnya saya. Saya tidak pernah paksa orang untuk mengikuti mau saya. Bukan mauku yang penting, tapi maunya Tuhan yang mempertemukan kita yang penting. Itu kuncinya. Nah, sekarang kita masuk ke tekniknya. Tadi kan Bapak Ibu ingat, ada yang namanya dari asing menjadi kenal. Betul ya? Nah, itu ada teknik yang namanya blind prospect. Nah, Pak, bagaimana kita berkomunikasi terhadap orang-orang blind prospect? Nah, kalau orang blind prospect Bapak Ibu, goalsnya cuma satu, Anda tahu dia. Nah, kalau bicara soal tahu ya Bapak Ibu ya, itu tuh sebenarnya hari ini sudah banyak sekali Bapak Ibu media sosial yang menyediakan informasi bagi Anda. Saya ambil contoh ya. Kalau Anda mau blind prospect, ya kan Anda sering gini, Pak gimana sih caranya blind prospect di IG yang dibales, bener nggak? Seringkali Anda blind prospect tidak dibales, lalu Anda bilang Pareto 80-20, maka makin banyak yang Anda coba WhatsApp atau banyak yang Anda coba DM, tapi habis itu tidak banyak yang balas. Nah, ilmu komunikasi ini tetap menggunakan Pareto 80-20, tetapi semakin tinggi ilmu komunikasi Anda, 80 yang menjawab, 20 yang tidak. Ya, tetap 80-20. Tapi bukan 80 yang menolak, 20 yang menjawab. Semakin tinggi ilmu komunikasi Anda, 80 yang menjawab, 20 yang tidak. Nah, bagaimana Pak bisa merangkai kata-kata atau mengomentari ya kan kalimat yang positif? Nih bukunya.
Tada. Saya matiin aja deh biar kebaca. Ya, ini bukunya. Oke. Jadi dengan Anda baca buku ini, Anda akan diajarkan bagaimana cara mengomentari ataupun memessage orang yang bikin orang itu nggak ilfeel gitu loh sama kita. Ya, buku ini akan mengajarkan Anda cara mengomentari atau komentar yang bikin orang yang asing pun nyaman membalas chat Anda. Ya, contoh. Terapkan prinsip 30 detik. Katakan sesuatu yang memotivasi orang itu dalam 30 detik pertama sebuah diskusi. Itulah kerennya ilmu komunikasi. Ya. Jadi step pertama apa Bapak Ibu tadi yang Anda sudah ketahui, blind prospect, buku ini, ya. Dan saya menerapkan apa ilmu yang tadi saya sampaikan. Saya tidak mencari mementingkan maunya saya, tapi saya menginvestasikan waktu mencari tahu maunya dia. Nah, begitu saya dapat maunya dia, saya tinggal arahkan apakah maunya dia sesuai tidak dengan bisnis kita. Oke. Nah, lalu yang kedua, prospecting, ya. Dalam hal ini prospecting yang seperti apa? Yang screening aja. Tadi kan saya sudah kasih lihat, oh dia udah punya pacar, punya keluarga. Artinya apa Bapak Ibu? Pembahasannya tuh bisa di daerah sana. Seperti tadi yang di Ras ya, oh suka saham, oh dia di Prudent, oh dia berarti sebelumnya tuh saya lihat dia banyak foto-foto dengan brand-brand lain, berarti dia juga endorse gitu. Nah, ini adalah screening awal supaya topik pembicaraan yang Anda mau lakukan. Jadi level 1 adalah Anda membaca, ya kan, sekilas. Level kedua Anda memahami dengan melihat lebih jelas. Nah, di level yang ketiga Anda akan mencoba untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Kenapa sih dia jadi suka saham? Kenapa sih dia jadi suka collab? Oh, ternyata orang tuanya di luar kota. Oh, ternyata dia di sini merantau. Oh, berarti dia sendirian, dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau step pertama itu adalah blind prospect, step kedua itu adalah screening dengan membaca apa yang sudah ada. Step ketiga itu adalah observe. Ya. Dan observe itu Anda benar-benar, ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau lagi observe, kalau katanya karyawan saya ya, Pak Ara mah mengerikan kalau observe. Ya kan, setelah melakukan cukup observing, saya melakukan yang keempat, yaitu koresponden. Ya, koresponden artinya apa? Saya memulai pembicaraan, saya mulai ngetik, gitu ya. Nah, pada saat komunikasi ini Bapak Ibu harus sopan. Jadi contoh ya, lu anak maneh itu walaupun lagi ngetren nanya begitu ya Bapak Ibu ya, tapi itu nggak keren banget gitu, nggak sopan sekali, apa ya, terlalu banyak resiko orang yang melihat itu tidak menganggap Anda lucu, malah menganggap Anda kesel gitu. Jadi ambillah pola bahasa yang lebih bisa diterima oleh banyak orang. Selamat pagi, gitu ya kan. Salam kenal, saya Ara. Sopan santun, kenalin dulu, saya Ara. Saya lihat kamu kuliah di Prasetya Mulia juga ya. Sama dong, kita satu alma mater. Cari topik yang persamaan. Menggunakan bahasa yang sopan, saya, kita. Ya. Memang saat ini kalau dalam bagi berbicara dengan mereka yang usianya 40 tahun ke atas, kamu tuh kasar. Tapi buat Anda kalau ngelihat dia usianya 20 tahun, kamu tuh udah cukup sopan. Karena mereka biasa sehari-hari dengan orang yang elu gue gitu. Oke? Nah, jadi gunakanlah bahasa yang sopan. Nah, terus yang kedua, supaya dia merespon gimana?
Anda kan sudah observe belum? Anda sudah screening belum? Apa yang dia suka? Ya kan? Anda baca deh. Kalau Anda yang namanya observe, pada saat Anda buka feed, Anda lihat komennya, bukan komennya, Anda lihat captionnya. Ya, banyak seringkali dari kita itu, mohon maaf ya, egois. Jadi kita mau ngontek dia, tapi dengan tema kita, bukan dengan tema dia. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk setiap kali kita ngomong, itu orangnya nyaut. Kalau Anda cuman komentarnya ya mohon maaf ya, Anda cuman komentarnya, "Hai, perkenalkan saya Ara, saya bekerja di PT Harmoni Dynamic Indonesia, saya begini, saya gini, boleh nggak kita punya waktunya buat ini?" Iya, yang nanya Anda kerja di mana tuh siapa gitu. Ya gue nggak mau tahu, ya saya tidak akan respon. Nah, jadi ini saya naikin sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat, komunikasi ini bukan langsung presentasi, langsung open mind, langsung closing, bukan. Ini di awal. Membangun kedekatan. Makanya ini harus dipakai Bapak Ibu. Ya, ini harus dipakai. Anda positioningkan dulu saya terhadap mereka tuh ada di posisi yang mana. Kalau kita salah positioning, maka cara kita mendekatkan diri kepada mereka juga berbeda. Gitu ya. Penting sekali di bagian yang ini ya. Nah, lalu pada saat kita sudah mulai mau open mind, oh ya sebentar. Dalam cara berkoresponden yang enak ya, bagaimana sih Pak kita menjadi pendengar dan pembicara yang baik? Saya rekomendasikan buku ini. Saya nggak nemu buku saya, tapi ini masih ada yang baru. Saya lupa, tapi buku saya cari nggak ketemu kemarin. Ya, How to Success with People, ya, Stephen R. Covey, MIC punya juga. Saya rekomendasikan buku ini kenapa? Karena dari buku ini saya belajar bahwa menjadi pendengar itu bukan pasif. Jadi mohon maaf kalau ada orang bilang orang plekmatis itu cocok jadi pendengar, itu bukan karena keplekmatisannya, tapi karena dia bisa menunjukkan waktu yang aktif. Jadi menjadi pendengar aktif itu Anda bisa belajar di sini. Sehingga orang tuh seneng membuka semua masalah dan rahasianya kepada Anda. Kenapa? Karena Anda menjadi orang yang menurut dia, satu, enak diajak ngomong, dua, bisa dipercaya. Ya, dan Anda punya kapasitas untuk diajak diskusi karena pengetahuan Anda yang luas. Saya tidak mendalam dalam setiap pengetahuan, saya hanya mendalam dalam beberapa subjek pengetahuan, tapi saya punya pengetahuan yang luas. Kalau dia suka baca buku, saya bisa bahas. Kalau dia suka masak, saya juga ngerti. Kalau dia suka main saham, saya juga ngerti. Kalau dia suka punya bisnis yang lain, saya juga ngerti gitu loh. Kesulitannya bikin sarang burung, saya ngerti karena saya punya teman-teman. Saya kesulitannya punya ngelola hotel, saya juga punya teman-teman yang punya hotel. Jadi akhirnya ngobrolnya jadi enak. Oke? Nah, disitulah hal yang penting ya. Nah, langkah kelima sebelum Anda melakukan second closing, mengubah dia menjadi rekan kerja, itu adalah understanding. Jadi gini Bapak Ibu, bicara soal understanding itu seperti ini. Banyak dari kita terlalu cepat masuk pada kesimpulan. Contoh, ini kan saya punya upline kan seorang dokter ya. Dokternya itu suka bilang, sebenarnya pasien tuh nggak perlu ngomong, bawa hasil lab, kita lihat tanda-tanda fisiknya, 90% kita tahu sakitnya apa. Tapi Bapak Ibu, kita semua yang bukan dokter, paling sebel ketemu dokter yang kita belum ngomong apa-apa, dia langsung tulis resep lalu bilang 3 hari lagi kalau nggak sembuh balik. Betul nggak? Coba siapa yang kayak saya, kasih jempol dong. Ya kan? Dokter ini terkenal banget, cespleng, semua orang rekomendasi dia, tapi kita malas banget ke dia karena begitu datang dia langsung tulis resep tanpa nanya kita sakitnya apa. Dia langsung bilang, nih kamu ke lab periksanya ini, nanti datang balik langsung ambil ini, set keluar. Sebel banget. Kenapa? Karena kita merasa tidak dipahami. Dok, tahu nggak dok kalau palaku sakit? Dokternya sih bilang, tahu bu, dari ibu jalan aja udah kelihatan kan, ibu megangin pala terus pasti pala ibu sakit kan.
Ya tapi kan aku belum cerita. Ya kan aku udah tahu. Iya, nih kalimatnya gini. Aku tidak merasa sudah menjelaskan ke dokter. Maka aku tidak percaya kalau dokter memahami sakitku. Sekali lagi. Aku merasa belum cerita ke dokter. Sehingga aku tidak percaya kalau dokter memahami penyakitku. Nah, pahamilah Bapak Ibu, lawan bicara Anda juga perlu perasaan untuk menyampaikan. Maka udah, kita belajar yang namanya understanding. Artinya gimana? Dalam buku teknik buku yang saya nggak ada bukunya ya, Son, mau dipinjam. Bagaimana mencari kawan dan memengaruhi orang lain? Kita itu dengan memahami dia. Sekali lagi, menunjukkan kita memahami dia. Gimana caranya? Saya kasih tips yang paling sederhana ya. Buat Anda Bapak Ibu, jangan bilang tahu dari saya ya. Dan buat Anda donen-donen saya, Anda jangan pakai ini dengan cara yang salah ya. Ulangi kalimat terakhir dari setiap akhir ceritanya dia. Saya kasih tahu lagi. Ulangi kalimat terakhir dari ceritanya dia. Jadi kalau Anda donen saya, ini saya kasih tahu rahasianya. Pada saat Anda cerita, kenapa enak cerita sama Parah? Karena gini, Parah tahu nggak sih Pak? Si ini tuh begini, dia itu ninggalin saya waktu saya datang. Oh, jadi dia ninggalin kamu waktu kamu datang. Iya Pak, dia ninggalin saya waktu datang, makanya saya makan sendiri gini. Saya pesen, akhirnya saya makan sambil sedih. Saya makan sendirian, rasanya jadi keasinan. Oh, jadi makanan yang kamu pesen rasanya jadi keasinan. Iya betul Pak, makanan saya tuh jadi keasinan, makanya saya tuh kesel banget, udah ngabisin duit nungguin dia, dianya nggak datang, makanan saya jadi keasinan, makanya saya sedih Pak hari ini. Oh, jadi kamu tuh lagi sedih hari ini? Iya Pak, aku lagi sedih. Lama-lama pelan nadanya, kenapa? Capek ngomongnya. Nah, udah Pak. Ya sudah, saya cuma bilang apa? Sabar. Sudah. Iya sih Pak, sebenarnya ya bukan salah dia juga. Lah ya memang, kan kamu yang milih punya suami kayak dia. Iya, ya sudah, sabar. Emang loh kalau ngomong sama Parah tuh masalahku jadi selesai. Ya selesai masalahnya. Wong yang penting kamu udah keluar ngomongannya kok. Tapi kan gini loh, pada saat saya mengulangi kalimat terakhir dari percakapannya dia tuh merasa dipahami. Itu yang paling penting. Bukan masalah saya benar-benar paham atau enggak. Sebenarnya saya nggak perlu paham kan masalah keluarga orang kan ya. Iya, saya nggak perlu benar. Ngapain saya paham masalah suami istri orang lain? Wong saya lagi belajar memahami istri sendiri aja belum kelar-kelar gitu ya kan. Tetapi dia merasa sudah dipahami, itu yang penting. Ketika dia sudah merasa dipahami, happy, seneng. Kalau sudah seneng, kita bisa arahkan, gitu. Nah, gini loh, aku tuh punya visi. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ketika dia merasa sudah dipahami, dia siap mendengarkan. Itu kuncinya. Ketika dia sudah merasa dipahami, dia siap mendengarkan. Nah, apa Pak yang saya sharingkan? Jangan sharing soal kamu. Orang paling bosen, paling males, kalau dia curhat, kamu curhat balik, itu paling ngeselin. Karena dia mau ngomong, oke, tapi dia nggak mau denger. Maka dengan waktu yang singkat, karena dia merasa sudah banyak ngomong sama kita, maka dia nggak enak kalau nggak denger apa yang kita omongin. Ucapkanlah mengenai impianmu. Sudah, Anda harus belajar men-sharingkan visimu. Kamu tahu nggak kenapa Pak Ara bertahan di HDI? Aku tuh pengen punya rumah ya di atas hotelku sendiri. Jadi aku tinggal di penthouse.
Buat apa Pak tinggal di penthouse? Ya jadi kalau kamu nanti curhat, enak kita curhatnya tuh sambil di pinggir ke private pool gitu loh. Ya, datang-datang kalau grup meeting itu kita bisa bangun impian ngelihat dari top level lantai 15, ya kan? Sambil kita duduk di tepi kolam berenangnya. Kolam berenangnya di lantai 15. Iya. Terus kita punya private chef yang lagi masak buat kita. Lalu kita duduk di atas, lalu kita bilang inilah yang namanya menikmati hidup. Kita refreshing 2-3 hari di situ, habis itu kita balik lagi, kita kerja, kita bantu orang-orang supaya apa? Supaya nggak sendirian tinggal di situ, kita bisa punya banyak tetangga. Wah, kita bangun impian. Ih, keren juga ya Pak ya. Sharing visi. Kamu pengen nggak sih punya rumah makan yang siapapun boleh makan di situ? Ya kan? Nah, pada saat itu terjadi, mereka mulai ter-open mind. Ingat tema hari ini adalah gimana bikin mau jalan HDI. Mereka mulai ter-open mind. Jadi kalau tidak sampai di understanding, Anda belum sampai di tahap understanding, maka Anda tidak akan pernah bisa nyampe di sini Bapak Ibu. Banyak orang terburu-buru meng-open mind orang lain hanya karena mendengar success story orang lain, karena hanya mendengar cerita open mind orang lain. Lalu Anda buru-buru pakai ilmu itu tanpa Anda melihat dengan jelas apakah saya sudah cukup dekat dan cukup kenal dengan mereka. Yang ada di sini terjadi rejection. Yaitu kan Ara, yaitu kan leadermu di HDI, bukan saya. Gak bisa kalau cara itu dipakai ke saya. Kenapa? Karena dia tidak merasa Anda paham kondisi dia. Tapi ketika Anda paham, ketika dia, prospek Anda merasa bahwa dia dipahami oleh Anda, maka semua solusi yang Anda sampaikan kepada dia dirasa atas dasar pemahaman tersebut. Maka dia lebih mau mendengarkan Anda. Nah, terakhir, sebelum saya kembalikan ke Bang Johan, ke Merah Johan dan Merah Rino. Nah kan bingung lagi kan, abang tuh merah gitu ya kan. Terakhir Bapak Ibu, dia mau mendengarkan dan bahkan mengeksekusi saran Anda. Karena yang namanya trust. Ya, langkah kelima setelah understanding, yang keenam adalah trust. Build your empathy. Pak, apa bedanya empati sama simpati? Gini, kalau simpati itu Anda memahami dia dan Anda merasa bahwa dia benar dan akhirnya Anda tidak peduli dengan kebenarannya, kenyataannya. Anda mendukung dia dengan membabi buta. Wah pokoknya iya bener, pokoknya emang tuh kurang ajar, brengsek tuh suami lu, brengsek tuh istri lu, emang tuh gak pantas ya. Itu tuh simpati, tidak jernih kita. Tapi kalau empati, kita bisa memahami perasaannya dia. Perasaannya dia menjadi anak yang paling dianggap gagal, kita ngerasa bahwa dia orang yang tidak diinginkan. Kita bisa memahami sakitnya ketika dia berantem sama pasangan, sama orang tua, sama anak, ngerasa bahwa anaknya nggak menghargai dia. Kita berempati, kita paham. Nah, ketika kita bisa berempati, trust-nya terbangun. Nah, ketika trust-nya terbangun, maka kita mendrive dia sesuai dengan keinginannya. Nah, salah satu buku yang mengajarkan saya untuk bagaimana membuat orang lain itu memiliki hidup yang lebih bermakna, itu bukunya ini. Ya. Intentional living. Bahwa hidup itu bermakna. Nah, dengan Anda memahami bagaimana membuat hidup itu bermakna, maka pada saat Anda menyampaikan saran kepada dia supaya hidupnya lebih bermakna dengan masalah-masalahnya dia, salah satu solusinya adalah dengan berlatih di bisnis HDI. Dan dia walaupun dengan bonus yang belum besar, dia akan tetap ada di bisnis HDI karena dia sudah menemukan maknanya untuk apa saya ada di bisnis HDI. Karena saya punya masalah, dan ternyata solusinya, kata Pak Ara, adalah dengan berlatih mendewasakan diri saya di bisnis HDI ini. Itulah kenapa Bapak Ibu, selain punya bonus, banyak rekan-rekan saya bertahan di dalam bisnis ini. Terutama saya, ya, di akhir-akhir
di awal-awal perjalanan saya di HDI ini sebagai akhir dari sesi ini, mungkin Pak Johan juga ingat ya, bagaimana saya selama tahun-tahun awal juga tidak memiliki bonus yang besar. Tapi kenapa saya bertahan di HDI dalam 4-5 tahun menghadapi proses pendewasaan ini? Karena upline saya selalu membuat saya merasa kalau saya bertahan di HDI, saya menemukan makna kehidupan bagi saya. Itulah kenapa saya bisa bertahan melalui prosesnya. Dan itulah yang saya lakukan kepada rekan-rekan saya. Saya mengajarkan mereka untuk bisa bertahan dalam prosesnya. Dan caranya adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Ya, nah itu saja dari saya. Besok Anda akan belajar cerita-cerita open mind. Sebelum pakai cerita itu, gunakan dulu ilmu komunikasi ini untuk membangun kedekatan dengan mereka. Thank you semuanya, sorry kepanjangan dan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Jo dan Bang No. Silakan. Bentar Bang Jo. Ya. Ini mau ngomong sedikit sama Bang Rang nih, ya. Silakan. Gimana nih? Dari kemarin tuh gini. Kan materi kontak saya yang minggu lalu udah diperjelas nih sama Bang Rang nih. Oh, detailnya seperti ini. Nah, pertanyaan terbesar yang belum terjawab adalah gimana ini caranya buat mereka yang dari ragu dengan materi komunikasinya Bang Rai ini tadi bisa akhirnya mau jalan HD dan jadi diamond. Nah ini mungkin bisa dilanjutin dikit yang tadi supaya kita jadi oh gitu ya cara menggunakan ilmunya gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu, setelah step yang tadi sudah saya sampaikan, tujuan dari komunikasi itu kan adalah membangun build trust dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi akhir dari komunikasi itu adalah build trust dan empati. Nah, dari situ Anda tinggal menggunakan cerita-cerita open mind yang besok di pertemuan berikutnya ini akan Anda dapatkan. Contoh, kalau saya menggunakan cerita yang mana Pak? Nah itu ada di pemahaman yang nomor 5 dan nomor 6, understanding dan trust. Contoh, saya mendengarkan dia, saya memahami dia bahwa dia adalah seorang ibu yang berjuang demi anak-anaknya. Karena mungkin satu dan lain hal suaminya sudah tiada gitu ya kan. Maka yang saya ceritakan adalah seperti ini. Setelah dia merasa saya paham apa yang dia ingin sampaikan, saya bicara sama orang tersebut, saya bicara begini, Bu, kalau memang tujuan ibu adalah untuk memberikan sesuatu bagi anak-anak, kenapa ibu tidak mencoba menjalankan bisnis HDI? Nah dia mulai bertanya, loh kenapa Pak kok bisnis HDI? Iya, karena pekerjaan ibu hari ini hanya bisa dikerjakan selama ibunya ada, selama ibu yang mengerjakan. Tapi setelah ibu membangun reputasi beberapa tahun ke depan, belum tentu anak ibu bisa melanjutkan reputasi tersebut. Bisa aja karena anaknya memang tidak berminat di bidang yang sama, atau anak itu tidak mampu bergerak di bidang yang sama. Maka akhirnya apa yang ibu rintis tidak bisa diwariskan kepada anak ibu. Nah, berbeda dengan bisnis HDI Bapak Ibu, kalau Anda meluangkan waktu menjalankan bisnis ini, setelah jaringan Anda terbentuk, Anda tinggal mewariskan kewajiban tutup poinnya. 300 poin per bulan. Maka apa yang sudah Anda rintis selama puluhan tahun di bisnis HDI ini akan menjadi bagi anak-anak Anda. Jadi walaupun kedepannya anak-anak Anda harus mengalami kesusahan ataupun mengalami pendewasaan di hidup ini, dan ketika itu terjadi mungkin Anda dan saya sebagai orang tuanya sudah tidak ada di bumi ini, tapi apa yang Anda sudah kerjakan itu bisa jadi warisan yang tetap bagi anak Anda. Nah ini adalah contoh cara saya menggunakan pemahaman saya tentang kebutuhannya dia, yang saya kaitkan dengan cerita open mind yang sering kita dengar di acara-acara seperti Enterpriser Camp ya, di acara-acara seperti morning briefing besok. Nah begitu kurang lebih Pak Roy apa yang saya lakukan, dan
Biasanya langsung setelah dia udah manggut-manggut gitu ya, saya langsung bikinkan step by stepnya. Oke, berarti pertama kita diamond dulu ya, gitu. Langsung saya proses bisa langsung satu kali Pak, atau ada mungkin bisa sharing nih, menuju orang tuh langsung mau, oke, saya mau jalin HD, apa tuh kira-kira tahapannya biasanya yang Pak Ara alami gitu? ya, Bapak Ibu, langkah-langkah yang nomor 1 sampai 6 tadi itu tidak harus ganti hari, ganti langkah. Semakin tinggi ilmu komunikasi Anda, semakin tinggi kemampuan berempati Anda, semakin tinggi jam terbang Anda. Langkah 1 sampai 6 itu bisa terjadi dalam satu kali pertemuan. Satu kali ketemu dia langsung trust, dia langsung percaya. Bisa. Apalagi kalau ada teknik yang namanya edifikasi. Ya, kalau Anda memiliki tim yang punya kemampuan edifikasi yang baik terhadap diri Anda, maka langkahnya itu dipersingkat. Jadi bisa langsung open mind. Gitu. Jadi kalau Bang Paroy tadi nanya gitu ya, dalam satu kali pertemuan bisa nggak? Bisa. Langkahnya gimana? Yaitu pertama, asing, bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan, orang jadi mau kenal, mau dekat sama kita. Lalu kita observe ya, kita sudah punya, kita mulai corresponding dengan bahasa yang enak, dengan kalimatnya dia. Oh, asli Sumatera ya, wah cari kesamaan. Oh, sama, aku juga dari Lampung gitu ya kan. Sumateranya mana? Wah, kalau orang Sumatera suka makan pedes dong ya, suka makan apa gitu. Kita langsung bangun kedekatan, enak ya kan. Kita menunjukkan bahwa aku paham kamu. Oh, aku tahu kamu suka makanan pedas. Oh, aku tahu kamu punya kebiasaan begini-begini. Mereka merasa dipahami. Kuncinya adalah pada saat mereka sudah terbangun trust-nya, mereka akan curhat. Kalau Anda bisa mendengarkan curhat itu dengan ilmu komunikasi tadi, mendengar yang tidak terucap, maka Anda bisa memberikan solusi, dan solusinya adalah jadi diamond di HDI. Nah, bagaimana bisa membuat orang itu dari solusi jadi diamond di HDI? Nah, itu bisa 2 jam lagi, Pak. Itu cerita-cerita yang besok akan kita bahas itu sama Ibu Tuti, sama yang lain. Di chat ya, Pak Ara ya. Terus kalau kita membangun kesamaan, kita mulai cerita HDI-nya kapan? Pasnya itu kapan kita mulai cerita HDI-nya? Itu mereka ingin tahu. Pada saat mereka itu sudah nanya sama Anda, atau pada saat mereka sudah puas cerita, atau pada saat Anda merasa mereka sudah mulai setuju dengan pemikiran Anda. Kan mungkin kita bahasan pertama kan nggak ngomong HDI ya. Ya mungkin bahasan pertama ngomong soal ekonomi. Ternyata kita punya kesamaan nih, dan dia mulai mengakui bahwa pandangan Anda ini layak didengarkan. Karena punya kesamaan dan punya sesuatu yang sedikit sama, saling melengkapi seperti dia. Akarnya sama tapi mungkin ujungnya beda, nggak apa-apa. Tapi yang penting dia ngerasa bahwa ngobrolnya enak dan dia merasa dipahami. Dan dia mulai mau mendengarkan cerita Anda. Biasanya dia cerita dulu soal dirinya. Kenapa gue begini, kenapa gue begitu. Oh ya, it's okay. Oh, bagus ya gini. Nah, di situ saya kalau dia udah kelar ngomong, saya balik. Nah, kalau saya sih lebih milih HDI. Nah, biasanya dia akan nanya, loh kenapa Pak Ara milih HDI? Nah, disitulah why HDI-nya keluar. Karena gini. Jadi, tanda-tandanya ya, kalau saya boleh simpulkan. Yang pertama, dia mau cerita masalahnya dia. Itu adalah momen yang tepat untuk mulai cerita HDI. Yang kedua, Anda dan dia sudah mulai berada di dalam satu lembaran yang sama pembicaraannya. Entah itu investasi properti, entah itu investasi saham, entah itu bicara soal keluarga nomor 1, entah itu bicara soal keagamaan, gitu. Berada di dalam satu frekuensi yang sama pembicaraannya. Ya. Nah, baru setelah itu Anda tidak mengajarkan, Anda hanya men-sharingkan. Kasih contoh boleh, Pak Ara? Contoh. Oke, contoh. Waktu pertama kali saya ketemu Pak Roy, itu kita tidak bicara bisnis. Saya pertama kali ketemu Pak Roy, saya itu aktif di Persekutuan Doa. Maka waktu itu Pak Roy mendekati saya sebagai downline barunya. Dia bicara, loh kamu aktif di pelayanan ya Ra? Oh iya kok. Oh sama dong, Koko juga dulu aktif. Maka saya langsung mulai tertarik. Oh iya, Koko dulu aktif di mana?
Oh, Koko aktif di keuskupan. Koko bagian pelayanan doa. Oh, Koko pendoa syafaat ya. Oh iya, Koko pendoa syafaat. Oh, lah Koko ini nggak khawatir ikut MLM dibilang hamba uang. Lihat, fragmennya udah mulai sama. Aku pelayanan, ketemu teman pelayanan, tapi kok dia di HDI. Dan saya jadi penasaran, loh Anda ini orang pelayanan, Anda tuh tidak terbebankah jalan MLM atau jalan HDI? Nah, ketika hal itu terjadi, disitulah kesempatannya Dr. Roy men-sharingkan keyakinannya dia, beliefnya dia, gitu ya kan? Nah, kalau misalkan waktu itu saya ketemu dengan misalkan nih rekan kerja saya Bu Ania gitu ya. Waktu saya ketemu dia, saya tahu dia tidak memerlukan apa-apa dari saya, ya kan? Dari kacamatanya dia tidak memerlukan apa-apa dari saya. Tapi saya tahu dia sayang sekali sama anaknya. Demi anaknya, dia akan rela melakukan sesuatu. Maka saya mencoba mencari tahu apa yang anaknya senangi. Nah, setelah saya tahu apa yang anaknya saya senangi, saya bikin supaya anaknya senang sama saya. Sehingga mamanya mau nganterin anaknya ketemu saya setiap kali saya datang ke Pontianak. Nah, setelah seperti itu, lalu saya tanya, Ci anaknya bagus ya, pinter loh. Gitu. Iya nih, kamu tahu nggak Para? Wow, dia mulai cerita membanggakan anaknya yang meniru saya di rumah, ya kan? Nah, lalu saya langsung bilang, nah ya udah Ci, sekalian aja dijalanin HDI-nya, sehingga anaknya Cici punya wadah, dan nanti ke depannya udah tahu dong siapa yang bakal ngewarisin. Ya juga ya Pak, ya sudah dicoba aja. Nah terus yang ditanya gini, nah Hyuna impiannya apa? Saya nggak nanya, Ci Ania impiannya apa? Saya nggak nanya. Hyuna impiannya apa? Nah waktu dengar anaknya punya impian, mamanya teropen mind. Frekuensinya sudah sama. Kami berdua sama-sama sayang Hyuna. Itu lembarannya. Nah kalau sudah berada di dalam lembaran yang sama, maka saran saya akan didengar sebagai saran untuk kebaikan bagi Hyuna. Gitu. Udah bukan lagi memaksakan orang itu jalan HDI, oh enggak. Kita sama-sama sayang Hyuna, kita ingin yang terbaik bagi Hyuna. Ini pandangan saya. Gitu. Sehingga kesannya ditangkap oleh prospek kita bahwa HDI adalah betul, untuk saya, gitu ya. Betul, bahwa bukan untuk Pak Ara. Saya paham kenapa saya harus jalan HDI buat saya. Buat pertumbuhan saya, entah itu bagian yang mana ya tergantung curhatnya ya. Terima kasih dari kami, saya Bang Jo dan Saya Rino. Terima kasih kesempatannya. Kita belajar sama-sama. Kita akan ketemu lagi di acara yang berikutnya. Sampai jumpa sampai semuanya. ketemu semuanya. Go Royal Crown. Selamat pagi. Pagi. Yeah.